Shalom saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bersama dengan saya. Dan pada kesempatan ini saudara, saya ingin menyampaikan renungan malam lagi kepada saudara. Dan saya berharap bagian firman Tuhan yang saya seberangkan, yang saya sampaikan ini menjadi berkat, menjadi kekuatan, bahkan menghibur saudara, ya, menyegarkan jiwa saudara, menyegarkan iman saudara, ya. Dan satu bagian firman Tuhan yang ingin saya bacakan dan kita bisa renungkan bersama-sama di dalam Mazmur 127 ayat yang kedua. Di sini mengatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus sepakat bahwa kalau kita bicara tentang berkat, maka berkat itu urusannya sama Tuhan, ya. Sumber berkat itu Tuhan, saudara. Kita hanya bisa melakukan apa yang menjadi bagian kita dengan tulus, jujur, dalam takut akan Tuhan. Soal berkat kita tidak usah ajar Tuhan. Tuhan pasti memberi yang terbaik bagi setiap kita. Tapi pada bagian ini saudara, Alkitab tidak sedang mematahkan semangat kita dalam bekerja, ya. Alkitab tidak sedang mematahkan semangat kita dalam melakukan sesuatu. Alkitab hanya mau memberikan keterangan kepada saya dan saudara dalam hal bekerja. Ada dua poin yang akan saya bahas pada kesempatan hari ini, saudara. Karena memang kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen yang mengenal Tuhan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, saudara, kita paham firman Tuhan bahwa kita harus bekerja, tidak hanya sekedar berdoa dan bekerja, ora et labora, berdoa dan bekerja, ya. Doakan apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita doakan. Itu perintah firman Tuhan, saudara. Hanya saja dalam hal kita bekerja, saudara, akan sangat sia-sia kalau kita bekerja tanpa kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Akan sangat sia-sia kalau dalam apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kita tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Alkitab sudah mencatat dengan jelas di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tuhan tidak berkati orang-orang yang melakukan sesuatu, yang bekerja tapi mengandalkan diri sendiri. Tuhan tidak berkati, yang ada Tuhan kutuk, saudara. Ya, berbeda dengan Yeremia 17 ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yang menaruh harapan pada Tuhan, yang menjalani hidup ini dengan bergantung pada Tuhan. Alkitab mencatat Tuhan berkati. Tapi yang mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan manusia, Alkitab mencatat terkutuk. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam Mazmur 127 ayat yang kedua di sini ada dua hal yang bisa kita pelajari. Ada dua hal yang saya mau sampaikan kepada saudara. Yang pertama, saudara, bahwa mengerjakan sesuatu tanpa Tuhan itu sia-sia. Sekali lagi, mengerjakan sesuatu atau melakukan sesuatu tanpa Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan dalam hidup kita, itu sia-sia, saudara. Makanya dikatakan tadi di bagian yang pertama, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Alkitab bilang sia-sia. Bekerja, melakukan sesuatu tanpa melibatkan Tuhan, sia-sia, saudara, ya. Makanya saudara, dalam menjalani hidup ini kita harus libatkan Tuhan, saudara. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Jangan menjalani hidup ini dengan sifat kesombongan kita bahwa tenang, saya bisa menjalani hidup ini, saya pintar, saya cerdas. Jangan, saudara, ya. Karena kalau kita melakukan hal demikian, saudara, mulai sombong, congkak, itu nanti Tuhan bisa kasih hancur kehidupan kita, ya. Mari belajar untuk mengandalkan Tuhan. Makanya di dalam Amsal 27 ayat yang pertama dikatakan, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Kita tidak tahu 1 jam lagi ke depan akan terjadi apa. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Berarti, saudara, dalam menjalani hidup ini, dalam melakukan segala sesuatu, pekerjaan, pelayanan, apapun, di kantor, di rumah, dimanapun, saudara, belajar mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, saudara, segala sesuatu menjadi
sia-sia, saudara ya. Jadi mari kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Ini juga dikatakan di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 15 sampai ayat yang ke-16 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ini hal yang menarik untuk kita pelajari bersama-sama. Hidup kita ini seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap, saudara. Ya, bicara tentang kita ini manusia rapuh, kita ini manusia lemah, kita ini manusia terbatas. Oleh karena itu, mau melakukan apa-apa, ya, atau sebelum melakukan sesuatu yang akan kita kerjakan, andalkan Tuhan, libatkan Tuhan. Kalau kita tidak libatkan Tuhan, meskipun Anda diberkati secara materi, tapi Tuhan tidak berkenan pada Anda. Dengar baik-baik. Anda boleh kelihatan diberkati secara materi, dan materi yang saudara dapat dari hasil pekerjaanmu yang tidak benar, saudara-saudara, ya, Tuhan tidak berkenan pada Anda. Ya, meskipun yang saudara kerjakan penghasilannya kecil, tapi kerjakanlah atau lakukanlah sesuatu dengan jujur, dengan tulus. Tuhan pasti memberkati saudara-saudara semua. Ya, yang kedua, saudara, yang pertama kan mengerjakan sesuatu tanpa Tuhan sia-sia. Yang kedua yang menarik di sini ada kata dicintainya. Coba kita lihat Mazmur 127 ayat 2 bagian B dikatakan, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Di sini ada kata dicintainya. Orang yang dicintai Tuhan adalah orang yang berkenan di hatinya. Sekali lagi, orang yang dicintai oleh Tuhan adalah orang yang berkenan di hatinya. Orang yang hidup menyukakan hati Allah. Orang yang hidup menyenangkan hati Allah dalam seluruh aspek kehidupannya. Mau dalam pekerjaan kah, di rumah tangga kah, di dalam pelayanannya, atau apapun yang dia lakukan, saudara, ya, dia tetap punya kerinduan, komitmen dari dalam hati untuk hidup menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Nah, inilah yang Tuhan inginkan, saudara-saudara. Sia-sia kita bekerja, banting tulang, putar otak, peras keringat, ya, untuk melakukan segala pekerjaan kita. Tapi kalau kita tidak andalkan Tuhan, kita tidak melibatkan Tuhan dalam setiap rancangan-rancangan kita, dalam setiap perjalanan kehidupan kita, Alkitab mencatat sia-sia. Karena di sini dikatakan, dia memberkati, ya, ia memberikannya kepada yang dicintainya. Dia memberkati orang yang dia cintai pada waktu tidur. Ini yang menjadi kunci dalam kehidupan kita, saudara. Mari kita belajar untuk hidup menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, mengandalkan Tuhan, saudara. Ya, Tuhan kalau sayang kita, Tuhan pasti memberkati setiap kita. Roma pasal yang ke-9 ayat 15 sampai ayat yang ke-16 mengatakan, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau, saudara. Aku mau bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Siapa yang bisa membatalkan cintanya Tuhan kepada saya dan saudara? Tidak ada, saudara. Siapa yang bisa menghalangi Tuhan bermurah hati kepada kita atau berbelas kasihan? Atau siapa yang bisa menghalangi Tuhan memberkati kita? Tidak bisa. Hidup kudus, hidup suci, bergantung pada Tuhan, ya, kita pasti diberkati. Oleh karena itu, saudara, lakukan apapun dalam kehidupan kita dengan terus bergantung pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Saya percaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan tidak sia-sia, karena Tuhan di pihak kita. Firman Tuhan berkata, Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5, bahwa barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita belajar bergantung sama Tuhan. Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Tuhan memberkati.